Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwa Maskuro dengan NIM 1912419. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum MI atau SD dengan media pembelajaran dengan judul kurikulum dinamik, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengertian yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologi, kata kurikulum diambil dari bahasa Latin yang memiliki makna yang sama dengan kata rarekurs, yaitu gelanggang perlombaan. Kata kurikulum dalam bentuk kata kerja yang dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah kurir, mengandung arti menjalankan perlombaan. Sedangkan secara terminologinya, istilah kurikulum digunakan dalam berbagai versi. Zeiss menggunakan istilah kurikulum untuk menunjukkan dua hal, yang disebut sebagai yang pertama, rencana pendidikan untuk siswa, yang kedua, lapangan studi. Pengertian kurikulum menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner. Pengertian kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan tersusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga pelajar memiliki motivasi dan minat belajar. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian dinamika kurikulum. Dinamika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gerak, dari dalam, tenaga yang menggerakkan, semangat. Dinamika sering dikaitkan dengan kata pembaharuan, inovasi atau perubahan yang berjalan. Dinamika pengembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia dapat diruntut sejak prakemerdekaan, di mana masa ini sekolah sudah mulai dikenalkan meski masih sangat terbatas. Meskipun demikian, perubahan dan perkembangan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, tidak asal berubah. Oleh karena itu, setiap perubahan kurikulum mestinya memperhatikan kondisi-kondisi yang dialami pada kurikulum sebelumnya. Tidak bisa sembarangan juga dan tidak boleh dipaksakan. Kebiasaan bongkar pasang kurikulum ini juga menandakan bahwa perencanaan pembelajaran belum bisa terencana dengan sedemikian cermat, dipraktiskan secara efektif dan efisien. Pengertian yang selanjutnya yaitu pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Yang pertama menurut BSNP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, menurut Mulyasa, adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menurut Mulyasa, terdapat 4 karakteristik KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Yang kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi dalam KTSP. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Yang keempat, tim kerja yang kompak dan transparan. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan karakteristik tingkat satuan pendidikan. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua,
meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Materi yang selanjutnya yaitu komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP terdiri atas 4 komponen, yakni yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, struktur program dan muatan KTSP yang meliputi mata pelajaran. Yang ketiga, kalender pendidikan. Yang keempat, silabus dan rencana pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan. Yang kedua, beragam dan terpadu kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik di kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Yang keempat, relevansi dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara nasional dan kepentingan daerah. Materi yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, dalam penyusunan KTSP harus juga memperhatikan acuan operasional penyusunan KTSP. Nah, yang pertama itu peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan kompetensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, keberagaman kompetensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang keempat, tuntunan pembangunan daerah dan nasional. Yang kelima, tuntunan dunia kerja. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh, agama. Yang kedelapan, dinamika perkembangan global. Yang kesembilan, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kesepuluh, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Yang kesebelas, kesetaraan gender. Dan yang kedua-belas itu karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, dalam penyusunan atau pengembangan KTSP itu ada langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu sebagai berikut. Melakukan analisis konteks. Yang kedua, membentuk tim penyusun. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengembangan atau penyusun. Yang keempat, pengesahan dan pemberlakuan. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan KTSP. Kelebihan yang dimiliki KTSP itu yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, mendorong para guru
kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program pendidikan. KTSP memungkinkan bagi sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektable bagi kebutuhan siswa. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan atau keutuhan. Nah, kekurangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktiknya di lapangan. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.